Selamat berjumpa kembali di Arkitipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama sudah saya sampaikan mengenai deskripsi dan kontrak perkuliahan dengan saya selama proses perkuliahan. Di sini saya melanjutkan untuk materi pertemuan kedua yang di sana sudah masuk di tugas mahasiswa untuk menyelesaikan tugas kelompok. Yang pertama di sini saya masuk di kelompok 1. Ada kelompok 1 di sana kita mempergunakan buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Di sini untuk referensi. Anda akan membahas mengenai hakikat bahasa. Tentu saja ketika sudah membahas mengenai hakikat bahasa, Anda akan menampilkan yang pertama mengenai definisi bahasa dari beberapa para ahli. Jadi Anda tampilkan lebih dari satu definisi bahasa. Nanti setelah itu baru Anda simpulkan dari beberapa definisi tersebut, definisi bahasa sebenarnya apa menurut kelompok Anda. Kemudian Anda menjelaskan mengenai karakteristik bahasa, menjelaskan mengenai fungsi bahasa, menjelaskan mengenai kedudukan fungsi bahasa Indonesia, menjelaskan mengenai jenis-jenis bahasa, dan ada tujuan serta manfaat di dalam proses penggunaan berbahasa itu sendiri. Secara garis besar materi kelompok 1 ini kemudian bisa dilengkapi juga dari referensi dari artikel jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional sebagai bahan referensinya. Kemudian kelompok 2 di sana materinya mengenai penalaran. Ketika sudah memahami materi kelompok 1 tadi, saya menjelaskan di sini bagian nantinya ada di kelompok 2 mengenai topik penalaran. Yang pertama di sana Anda akan memaparkan mengenai definisi penalaran itu apa. Kemudian menjelaskan mengenai bentuk penalaran. Ada bentuk penalaran induktif, bentuk penalaran deduktif, dan salah nalar. Mohon dijelaskan sangat spesifik di sini agar kita tahu maksudnya di sana. Setiap poin nomor 1 sampai poin nomor 5 di sana dicontohkan ya, contoh yang berbeda. Ada contoh di buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, silahkan dipergunakan, tapi berikan contoh lagi agar semakin mendalam terkait dengan bentuk penalaran itu sendiri. Kemudian kelompok 3 di sini mengenai kalimat ya, materinya mengenai kalimat, mulai ada definisi kalimat, unsur kalimat, fungsi dan ciri unsur kalimat, pola kalimat, kalimat efektif, dan ada juga kalimat tidak efektif. Nah, ini mohon setiap kelompok di sini ketika sudah menjelaskan ada definisinya, ada unsur kalimatnya, ketika mencontohkan tiap hal yang ada di poin-poin misal nomor 1 sampai poin nomor 6, di sana berikan contoh yang lain. Nah, jadi kaya akan contoh berarti nanti akan mempermudah mahasiswa ketika memahami penjelasan dari kelompok yang presentasi. Kelompok 4 di sini materinya adalah paragraf. Di sana materi paragraf meliputi definisi paragraf, persyaratan paragraf, kalimat topik dan kalimat pengembang, struktur paragraf, paragraf berdasarkan urutannya, serta pengembangan paragraf di sini. Mohon dijelaskan sangat detail di sini dan buat PowerPoint yang sangat baik. Kemudian kelompok 5 definisi wacana ya. Anda fokus di dalam wacana sehingga mohon ditampilkan sangat detail mulai dari syarat-syarat wacana itu apa saja, gambarkan. Kemudian jenis-jenis wacana Anda sampaikan satu persatu contoh-contohnya sehingga di sana semakin detail lagi ketika Anda memahami jenis-jenis wacana. Kelompok 6 di sini mengenai definisi gaya bahasa ya. Ada diksi, kesesuaian kata, perubahan makna, denotasi dan konotasi, sinonim, idiomatik,
kata tanya di mana, yang mana, hal mana, homonim, homofon, homograf, kata abstrak dan kata konkret, kata umum dan kata khusus, peristilahan, kata baku dan non baku, kata dan frasa penghubung antar kalimat diikuti koma, kata dalam kalimat yang didahului koma, seperti misalnya antara lain, masing-masing, setiap, suatu dan sesuatu, serta penggunaan kata idiomatik. Jadi kelompok 6 ini materinya padat. Mohon ketika sudah mendapatkan materi padat, jelaskan sangat detail ya. Ini juga sebagian materi ada di jenjang sekolah sebelumnya. Tentunya Anda akan semakin mudah di sini. Hanya saja saya minta di sana setiap poin dicontohkan dengan contoh yang berbeda lagi. Dari buku ditambahkan dengan contoh yang lain, jadi akan lebih mudah memahaminya. Kelompok 7 di sini ada dua bagian. Ada yang pertama menjelaskan mengenai bibliografi dan yang kedua mengenai catatan kaki. Itu materinya Anda ya. Ketika Anda sudah praktik di sini, mohon tampilkan banyak contoh ya, banyak sekali contoh sehingga di sana referensinya akan semakin kuat lagi. Nomor selanjutnya yakni kelompok 8 ya. Materinya mengenai karya tulis ilmiah. Ada di sini menjelaskan mengenai definisi karya ilmiah, ciri karya ilmiah, fungsi karya ilmiah, tujuan penulisan karya ilmiah, jenis karya ilmiah, artikel ilmiah populer. Nah, ini mohon dijelaskan ketika sudah masuk ke jenis, jelaskan sangat detail contoh-contohnya seperti apa. Kalau bisa ada judulnya akan lebih baik lagi. Ini loh biasanya mengacunya ke judul tulisan seperti ini ya, gitu. Itu akan semakin jelas. Kelompok 9 di sini ada materi tentang laporan. Anda akan menjelaskan mengenai definisi laporan, jenis-jenis laporan, struktur laporan formal, serta laporan buku di sini. Ya, mohon dijelaskan ketika sudah masuk ke jenis-jenisnya. Kemudian terakhir di sini kelompok 10 mengenai menulis. Anda akan menjelaskan mengenai definisi menulis, tujuan, manfaat, fungsi, tahapannya, serta mitos menulis ya. Mohon dicontohkan sangat banyak di sini sehingga sangat detail sekali. Itu materi dari kelompok 1 sampai kelompok 10 di mata kuliah Bahasa Indonesia. Tinggal nanti Anda posisinya ada di kelompok yang mana. Itu dari saya, silahkan dipahami. Setelah itu mohon dibuat makalahnya serta buat PowerPoint-nya ya. PowerPoint. Poin-poin, bukan word point ya. Berarti poin-poin yang di sana dibuat sehingga nanti akan ada dialog atau penjelasan dari mahasiswa. Itu dari saya, sampai berjumpa lagi di Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.